بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله، segenap para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan guru, para asatid, wabil khusus sahibul hajah, hadirin hadirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, amin, Allahumma amin. Ayuhal akhwa rahimakumullah, pada malam ini, malam yang merupakan malam yang di dalam doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ayuhal akhwa rahimakumullah, dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat di dalam surga. Inna fil jannati naharan yuqalu lahu rajab, yuqalu lahu rajab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya menjadikan sebuah sungai yang kemudian disebut dengan Rajab. Man sama fi Rajab yawman wahidan syaqahu Allahu min dzalika an-nahr. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan satu sungai yang namanya Rajab. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minum dari sungai tadi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, air sungai itu jauh lebih putih dari salju. Kemudian lebih manis daripada madu. Barang siapa yang kemudian meminumnya, ia tidak akan pernah haus untuk selamanya. Sehari saja berpuasa di bulan Rajab. Tidak harus di pertama, tetapi di waktu masih terbentang waktu Rajab kepada kita, tidak ada salahnya kita ambil sehari saja, dan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul akan menjadi milik kita nantinya tak kalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma. Selain ini juga kita berada di bulan Rajab, sahibul hajah juga hendak melaksanakan yang namanya haul, dan haul itu adalah merupakan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba cermati sebuah hadis dari baginda Rasul. Akthiru min dzikri hazanil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat tentang segala sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Kita diperintah oleh baginda Rasul untuk mengingat yang namanya mati. Lalu bagaimana cara mengingatnya? Dengan mengingat mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Kita mengingat mereka orang yang telah berpulang, orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah bagian dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan oleh baginda Rasul. Ayuhal akhwa rahimakumullah, ketahuilah, apa yang kita lakukan ini semuanya adalah merupakan yang dicontohkan oleh para ulama, disandarkan kepada nas-nas ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan merupakan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita makmurkan bulan Rajab, jika kita penuhi bulan Rajab dengan kebaikan,
kita menjalankan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena baginda Rasulullah manusia yang paling sempurna di dalam pengetahuan. Ketahuilah tak kala terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab, itu adalah bentuk pengetahuan yang Allah tuangkan kepada baginda Rasul sehingga baginda Rasul mengetahui segalanya. Tidak mungkin baginda Rasul mengatakan inna fi jannati naharan yuqalu lahu Rajab. Dari mana baginda Rasul tahu kalau di surga itu ada sungai yang namanya Rajab? Kalau bukan karena baginda Rasul telah melewatinya, baginda Rasul sudah melihat. Baginda Rasul mendapatkan cerita tadi dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab baginda Rasul memiliki ilmu orang-orang yang pertama dan orang-orang yang akan datang. Baginda Rasul sempurna di dalam pengetahuannya, sehingganya ketika baginda Rasul ditanyakan tentang apa saja, baginda Rasul mampu menjawabnya. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, tak ada lagi pengetahuan yang tersembunyi kepada baginda Rasul kecuali Allah telah tuangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah contoh dari perkataan saya ini, apa yang saya simpulkan dari beberapa hadis dan ayat Al-Quran, sungguh baginda Rasul telah Allah ajarkan kepada baginda Rasul ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia yang mana saja. Di dalam ayat Al-Quran, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ, dan Allah ajarkan kepadamu wahai Muhammad apa-apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Apa di antaranya? Pengetahuan yang tidak diberikan oleh Allah adalah segala rahasia-rahasia yang Allah bentangkan kepada baginda Rasul dan manusia tak memiliki pengetahuan tentang. Suatu ketika bertanyalah beberapa orang kepada baginda Rasul tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Nabi yang keberapa? Pak, ini orang Islam kan yang saya ajak ngomong tuh. Dalam urutan para nabi, Nabi Nuh itu Nabi yang ketiga. Nabi Adam, Idris, Nuhun. Adam, Idris, Nuh. Nuh Nabi yang ketiga. Coba bayangkan, Nabi Allah Nuh ini Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Nuh ya Rasulullah, di dalam surat Nuh Al-Qur'an ada namanya surat Nuh. Sering baca lagi. Sejak kapan ada surat Nuh? Nah, orang yang bertanya begitu berarti belum pernah buka Al-Quran. Na'udzubillah wal iyadu billah. Di dalam surat Nuh ada perkataan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya Rasulullah, Nuh alaihissalam ia pernah berkata di dalam Al-Quran, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini dari orang-orang kafir kecuali engkau musnahkan semua. Nabi Nuh udah nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Kita tahu persis Nabi Nuh adalah Nabi terpanjang di dalam dakwahnya. Diangkat umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Riwayat menyebutkan 50, tetapi kebanyakan biasanya umur 40. Dan berdakwah lamanya 900 tahun. Dakwahnya 900 tahun, Pak. Bukan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun. 900 tahun lamanya. Berharap mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti Nabi Allah Nuh kecuali hanya 80 orang saja. Pak, 900 tahun. Nih, malam ini aja insya Allah lebih kalau 80. Lalu Nabi Allah Nuh yang 900 tahun ini, atau kalau kita lihat majelis-majelis sekarang di Banjar ini, Masya Allah, Pak, banyak yang mengalahkan Nabi Allah Nuh. Pengajian saya itu 500 orang. Alhamdulillah lebih banyak daripada Nabi Allah Nuh yang hanya 80 orang. Nah, ketika tiba masanya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi saat itu kecuali mereka yang mengikuti Nabi Allah Nuh alaihissalam, maka Allah menyuruh kepada
Nabi Allah Nuh untuk membuat sebuah perahu. Di perahu ini digambarkan juga di dalam riwayat kayu-kayu yang sudah umurnya ratusan bahkan ribuan tahun diminta oleh Allah untuk ditebang. Karena saking besarnya Nabi Allah Nuh nggak mampu untuk mengangkutnya. Di zaman itu ada satu raksasa. Raksasa ini bisa kita katakan kalau di dalam riwayat kita banyak menyaksikan ada hadis baginda Rasul yang menyebutkan namanya Auj. Tinggi besar orangnya. Dia ini dimintai tolong oleh Nabi Allah Nuh, wahai Auj, angkatkanlah kayu-kayu yang ada. Allah memerintahkanku untuk membuat perahu. Kata Auj, boleh saja, tapi saya harus makan dulu baru bisa kerja. Lalu Nabi Allah Nuh alaihissalam hanya mengeluarkan 3 potong roti. Raksasa apa yang mau makan? Dikasih 3 potong roti. Itu satu gunung engkau berikan kepadaku, belum tentu kenyang aku, wahai Nuh. Lalu kau hanya memberikanku 3. Baiklah, kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, bukalah mulutmu, aku akan memasukkan. Bacalah bismillah. Kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru makan 1, baru dipotongkan separuhnya lagi, dia bilang cukup, sudah kekenyangan saya. Namun yang kita memang sengaja baca bismillahnya terakhir-terakhir lah. Biar kenyangnya agak terakhir nanti juga. Setelah kenyang dia mengangkatkan kayu-kayu yang besar itu. Konon di dalam riwayat sekali angkut dia bawa dari daerah yang namanya Irak. Itu sampai ke negeri di mana Nabi Allah Nuh berasal. Kalau ditempuh biasa perjalanan hampir 1 bulan, tapi Auj menempuhnya hanya sehari dengan membawa beban keseluruhan dalam 1 kali pikulan saja. Saking besarnya Auj. Ketika kayu telah berkumpul, Nabi Allah Nuh nggak tahu bagaimana perahu itu seperti apa bentuknya. Maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk membantu Nabi Allah Nuh di dalam pembuatan perahu. Ini cerita baginda Rasul di dalam Qisasul Anbiya dan juga di dalam kitab riwayat Al-Kasai atau Al-Kisai di dalam riwayat menceritakan ini secara sempurna. Sehingganya dibuatlah perahu. Dalam riwayat disebutkan ada satu bukan dari umat baginda Rasul SAW, bukan pengikut Nabi Allah Nuh alaihissalam, tetapi ia bekerja siang malam kayaknya nggak capek-capek. Siapa itu? Rupanya Nabi Allah Nuh yang memang menyamar menjadi manusia yang kerja siang malam nggak berhenti-berhenti. Kalau ada tukang kerja siang malam nggak berhenti-berhenti. Jibril Pak, buat perahu yang besar. Ketika buat perahu, Nabi Allah Nuh alaihissalam berkali-kali kembali ke kota Makkah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dimusnahkan. Kalimat Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina tayyara itu diminta oleh Nabi Allah Nuh ketika berangkat ke negeri Makkah. Ketika Nabi Allah Nuh meninggalkan kapalnya, perahu yang masih dibuat masih belum selesai, berkali-kali umatnya mau membakarnya tetapi belum pernah bisa terbakar. Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sempurna pembuatan kapal, maka kapal tadi ini umat Nabi Allah Nuh yang nggak mau beriman itu naik ke perahu, diperiksa kapalnya satu persatu. Kalau ada 3 tingkat dari kapal itu. 1 di atas untuk manusia, binatang, persediaan makanan, dan kemudian binatang di bawah. Ketika diperiksa oleh mereka, salah satu di antara mereka ada yang sakit perut. Karena nggak berhasil membakar perahu Nabi Allah Nuh ini, maka mereka semuanya buang kotoran di situ. Buang kotoran di perahu Nabi Allah Nuh. Besok-besok dia ngajak orang lain juga. Kita kotorin perahu Nabi Allah Nuh. Satu persatu membuangnya sampai tertutuplah perahu tadi dengan kotoran manusia. Wah, banyak betul, nggak usah dibayangin, biar enak makan. Nah, penuh sampai kapal itu dengan kotoran manusia. Nabi Allah Nuh bingung. Kata Nabi Allah Nuh kepada Allah, ya Allah, belum apa-apa kita ini sudah dikotorin terlebih dahulu, kata Nabi Allah Nuh alaihissalam. Biar ya. Tiba-tiba keluarlah wabah gatal-gatal di umat Nabi Allah Nuh. Satu persatu mereka, nggak henti-hentinya menggaruk tubuh mereka sehingganya luka penuh dengan luka pada mereka. Satu orang sudah gatal-gatal begitu, sempat juga masih buang kotoran di perahu Nabi
Nabi Nuh ketika dia hendak membuang kotorannya, dia jatuh di dalam kotoran manusia yang banyak tadi itu. Anehnya, gatal-gatalnya sembuh. Cerita dia sama teman-temannya, nih lihat, sembuh gatal-gatal saya hilang semuanya, nggak berbekas. Kenapa? Kotoran kita yang di perahu itu. Satu persatu mereka mengobati gatal mereka dengan kotoran mereka yang sudah mereka tumpuk di perahu Nabi. Sampai orang yang terakhir nggak dapat bagian kecuali dia apa? Pojok-pojok yang masih ada itu dia apa kata? Dikorek betul, dihabiskan betul semuanya untuk mengobati luka mereka sehingga bersih perahu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka yang mengotori, mereka juga yang berobat. Lihat bagaimana jika Allah hendak mempermalukan mereka. Naudzubillah wal iyadzubillah. Setelah tiba waktunya, apa yang diminta oleh Nabi Allah Nuh dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari semua permukaan bumi dan menurunkan dari langit. Satu persatu diabsenlah orang yang mau naik ke atas perahu Nabi Allah Nuh. Berpasangan 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan, 80 jumlahnya. Ketika masuk satu persatu mereka ke dalam kapal, selesai orang-orang yang masuk ini, maka tibalah golongan binatang yang masuk. Terakhir yang Nabi Allah Nuh hendak masukkan ke dalam kapal adalah himar. Mungkin di sini nggak ada himar. Himar itu lebih kecil dari kuda. Keledai kalau bahasa kita keledai, tapi nggak ada juga di sini lah. Ada kan keledai? Nggak ada, bukan binatang di sini lah. Keledai yang terakhir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ankara al-aswat ala sautil hamir. Paling buruknya suara, ada suaranya hemar. Pernah tahu suaranya hemar, Pak? Cari sendiri, Pak. Saya juga nggak mau mengumpamakan suaranya hemar itu, karena seburuk-buruknya suara adalah suaranya hemar itu. Di dalam Al-Quran disebut Inna ankara al-aswat ala sautil hamir. Terakhir hemar yang naik. Disuruh naik, gak naik. Marah Nabi Allah Nuh sampai kemudian Nabi Allah Nuh melaknat. Masuk kau wahai mal'un. Disuruh masuk sama Nabi Allah Nuh. Masuklah hemar tadi dan diikuti oleh satu orang di belakang. Sebentar, ini siapa? Di belakang hemar ini masih ada orang. Dia buka tutup kepalanya. Kenallah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ente nggak boleh masuk di sini. Ente tadi bilang apa? Masuk wahai mal'un. Bukankah kalimatmu adalah mal'un? Maka akulah makhluk pertama kali yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni iblis mau masuk ke dalam. Waktu iblis mau masuk ke dalam kapal, kata Nabi Allah, nggak boleh. Ente tadi bilang mal'un, maka aku akan masuk. Dalam riwayat iblis di dalam gambarannya digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki bibir yang tebal kayak bibir sapi. Rujak cingur, Pak. Ingat kalau makan rujak cingur berarti makan cingurnya iblis. Tebal bibir. Matanya yang seharusnya kita punya mata seperti ini, dia punya mata seperti itu. Berdiri. Dia memiliki taring yang mencuat sebagaimana taring babi. Dia punya hidung, kemudian hidungnya itu adalah seperti hidung babi yang menghadap ke atas. Kalau ingin tahu nanti gambar aja di rumah masing-masing. Kemudian diceritakan juga dengan 7 lembar jenggotnya. Jadi kalau jenggot kita sedikit, bagus dipotong aja, Pak. Jadi ketika dilaknat, maka iblis kemudian menawarkan. Nuh, aku punya 5 perkara. 5 rahasia yang jika engkau mengetahuinya, maka jadikan itu sebagai tiketku untuk naik ke atas perahu. Aku punya 5 perkara. 2 aku sembunyikan, yang 3 aku akan berikan kepada Nabi Allah. Kata iblis kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kemudian turun malaikat Jibril dan bilang, yang 3 biarin, nggak usah kau ambil yang 2 saja. Karena 2 itu yang dia sembunyikan adalah hal yang penting. Kata Nabi Allah Nuh, ente boleh naik ke atas perahu, tapi dengan satu syarat. Apa? Yang 2 yang diceritakan, yang 3 anak apa? Karena pengen selamat nih orang.
Iblis ini, jadi dia menukar dua rahasia yang dia miliki kepada Nabi Allah Nuh. Dalam riwayat Pak, ada satu orang perempuan yang senantiasa datang kepada Nabi Allah Nuh setiap beberapa minggu sekali. Jika ayamnya telah bertelur, perempuan tua ini datang bawa telur tadi, kemudian diberikan kepada Nabi Allah Nuh tiap minggu. Sampai kemudian Nabi Allah Nuh bilang, sebentar lagi akan turun musibah, Bu. Kalau turun musibah, ibu pasti saya bawa. Karena tiap minggu ngasih telur ayam sama Nabi Allah. Iya, kabarin saya, karena saya sudah nggak ada anak, nggak ada menantu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Saya sendiri. Nah, ketika Nabi Allah Nuh naik ke atas kapal dan meminta iblis untuk menceritakan dua perkara tadi, tuh orang perempuan lupa, nggak dibawa sama Nabi Allah. Yang tiap minggu ngasih telur ayam, itu lupa, nggak dibawa. Dalam riwayat setelah selesai banjir bandang, maka apa yang terjadi? Nabi Allah Nuh buru-buru, pertama kali yang dicari adalah perempuan yang sering ngasih telur itu. Disangka mati. Nggak tahunya setelah Nabi Allah Nuh kembali ke tempatnya, ini orang perempuan datang lagi bawa telur lagi. Kapan banjirnya? Padahal banjir udah lewat. Dia baru keluar dari tempatnya. Allah selamatkan dia karena kebaikannya kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, dua hal tadi yang diminta oleh Nabi Allah Nuh, yang disuruh diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Nuh, kepada iblis, itu diminta. Apa wahai iblis? Pertama, ketahuilah, jangan pernah ada rasa hirs di dalam hati. Al-hirs. Hirs itu tamak, sifat tamak. Jika ada sifat tamak, maka sebab itulah kemudian orang tuamu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Karena sebab itulah Nabi Allah Adam alaihissalam yang Allah sempurnakan segalanya di dalam surga, tetapi masih menginginkan buah khuldi yang kemudian menyebabkannya ia kemudian diturunkan ke muka bumi. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Allah Adam? Di dalam ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Adam alaihissalam menginginkan agar dirinya mendapatkan kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajarkan kepada Nabi Allah Adam nama-nama. Wa 'allama al-Adama al-asma. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama. Ketika malaikat merasa dirinya lebih tahu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah menjadikan Nabi Allah Adam, malaikat itu pernah bilang, ketika Allah berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak." Ketika mengatakan begitu, malaikat seolah-olah tahu akan rahasia Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Allah Adam di hadapan Nabi Allah Adam, Allah bertanya tentang segala sesuatunya kepada malaikat. Malaikat tak mampu menjawabnya, dan Adam menjawabnya karena ia diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadilah Nabi Allah Adam manusia yang mulia, sehingga Allah meminta kepadanya untuk meminta kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sujudnya adalah sujud ta'ziman, bukan sujud ibadah. Sujud semua malaikat, sehingga Nabi Allah Adam adalah orang yang dinomorsatukan di dalam surga. Allah berikan segala fasilitasnya. Tak kala Nabi Allah Adam menginginkan pasangan, Allah memberikannya. Segalanya dimiliki oleh Nabi Allah Adam. Kemuliaan, kedudukan yang tinggi, teman yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi segala kebutuhannya. Allah berikan. Tetapi di dalam hati manusia ada yang namanya hirs. Tamak, nggak berkesudahan. Kita nih Pak, kadang sudah punya, ingin punya yang lainnya lagi. Melihat kendaraan kita sudah bagus, melihat kendaraan orang jauh lebih bagus, nanti saya ganti yang seperti itu lagi. Apalagi yang akan dimiliki oleh kita? Jika semuanya telah ada dan cukup, adalah kau cukupkan, karena setiap segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan pernah ada puasnya manusia di dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yakin gak pernah puas. Hari ini kita punya HP yang begitu tuh. Pasti setelah melihat HP yang baru, kita mau beli HP lagi yang baru. Ya nggak tahu, kalau yang nggak punya duit mungkin nggak bakalan mikir ke sana. Yang punya kendaraan begitu, yang punya rumah jauh ingin punya lebih bagus lagi. Karena begitulah keturunan Nabi Allah Adam dihinggapi penyakit yang namanya tamak. Inilah yang disebut dengan hirs. Jika hati telah berisi hubbud dunia, yang kata baginda Rasulullah SAW, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah.
Cinta kepada dunia adalah asal muasal dari kehancuran segalanya. Jika itu sudah bersarang, Pak, jika tamak sudah ada di dalam hati kita, mulailah kita dihinggapi oleh penyakit-penyakit tamak. Diantaranya adalah bakhil, pelit. Orang Jawa bilangnya medit. Nah, bakhil bin medit bin kikir lagi, Pak, namanya. Sampai ada 3 tingkatan luar biasa. Di dalam Ihya digambarkan cerita tentang orang-orang yang pelit. Al-Bukhala, orang-orang yang bakhil, diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Suatu ketika ada satu guru bakhil, guru ngaji. Mudah-mudahan gak ada guru ngaji yang bakhil lah. Kebetulan ceritanya yang begini. Dia punya murid. Ketika ia mendapatkan hadiah dari salah satu muridnya, buah zaitun. Di Timur Tengah buah zaitun itu buah yang enak, Pak, yang dimakan, yang dikonsumsi oleh orang kebanyakan. Dia dapat hadiah dari satu tamu sebelum muridnya datang, dikasih buah zaitun. Ketika muridnya datang hendak belajar, dia ambil sapu tangan, ditutupinya buah zaitun tadi. Kata gurunya, baca. Ini selain di Ihya, juga di dalam Ghabsun Nuril Mubin juga digambarkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Jadi buah zaitun tadi ditutup. Muridnya datang kepada dia, sudah hafal kan? Sudah. Apa bagiannya sekarang? Surat apa? Seperti biasa, Anda mau baca di depan antum, mau setorkan hafalan. Ya, baca. Wa zaitun, kata dia langsung. Seharusnya dimulai dengan watin wa zaitun. Maaf, tadi bukan buah zaitun, buah tin yang ditutup. Wa zaitun, kata dia, kata murid. Kok langsung wa zaitun, kan di sebelumnya? Itu tin yang ditutupin tadi. Dia tahu gurunya bakhil. Sehingga dia nggak baca itu langsung wa zaitun, kata dia. Mana watinnya? Itu yang ditutupin itu. Watin itu tadi, katanya. Sehingganya maksudnya menyindir orang-orang yang seperti ini karena hukum dunia yang ada pada diri. Juga Sayyidil Habib Umar di dalam kitabnya Ghabsun Nuril Mubin bercerita tentang orang-orang yang bakhil luar biasa. Di antaranya apa? 3 orang bakhil berjalan bersamaan. Memang nggak pernah cocok kecuali sama-sama bakhil, Pak. Janis, kata Sayyidil Habib Umar. Orang yang duduk tuh kurang lebih pandangannya sama. Nggak bisa akrab, nggak bisa duduk sampai malam, tengah malam, pasti pikirannya sama. Jadi kalau satu bakhil, 3-tiganya pasti bakhil. Nah, duduk nih, bertiga, ketika duduk, kemudian mereka berjalan. Kita jalan. Ketika mereka berjalan, mereka dapatin sebuah masjid, mereka duduk dan mendengarkan penjelasan tentang sedekah. Buyar dari pengajian tentang sedekah, keluarlah bertiga nih yang bakhil semuanya. Setelah keluar, dia bilang apa yang pertama? Nih lihat, kata dia. Dia ambil satu koin, dia buat lubang di tanah pakai koin tadi, digaris. Kemudian dia ambil 10 koin, kemudian dia lempar. Yang masuk ke lubang itu saya sedekahkan. Lubang koin satu, 10 koin, lempar. Satu pun gak ada yang masuk. Memang gak mau sedekah, bakhil. Tapi kata temannya yang nomor 2, ente ceropok. Bisa jadi koin tadi jatuh berdiri dan di dalam lubang, dan kau mensedekahkannya, rugi gitu. Kan orang bakhil. Lalu kata yang nomor 2, nih caranya. Ambil 10 koin, dia buat titik di tanah. Kalau tadi lubang, dia titik. Yang jatuh ke titik tadi akan saya sedekahkan, dilempar. Ya tentulah nggak ada yang jatuh. Tapi kemungkinan jatuh dalam keadaan terbalik dan jatuh di atas titik tadi ada. Sehingga yang nomor 1 bilang, engkau pun masih ceroboh juga. Yang ketiga paling bakhil. Dia ambil 10 dari kantongnya, kemudian dia bilang apa? Nih lihat, yang nyangkut di udara saya sedekahkan. Ini bakhil, luar biasa. Al-Bukhala, orang-orang yang bakhil di dalam kitab Imam Al-Ghazali, semuanya penyebabnya adalah cinta kepada dunia. Mereka tidak berpikir tentang apa yang nantinya akan dipersiapkan oleh Allah tak kala kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhil ini yang pertama. Yang kedua apalagi yang merupakan sifat dari hubbud dunya, panjangnya angan-angan dan gak bakalan mati, takut lama mati gitu.
Orang kalau udah kaya macam-macam yang ditempuhnya. Sehingganya ada yang ingin awet muda, sehingganya berbagai macam kosmetik yang digunakan. Untuk apa? Untuk awet muda. Kita ini manusia, Pak, dibuat oleh Allah, dilingkupi oleh waktu dan ruang, sehingga sudah diri. Tentu orang yang kita hasud jauh lebih baik dari kita dalam keilmuan, dalam kekayaan, dalam jabatannya, semuanya hasud. Belum pernah dapat saya orang yang hasud sama orang miskin, Pak. Padahal dia jauh lebih enak hidup. Naudzubillah wal iyadu billah. Apa kata iblis? Ketahuilah, yang menyebabkan aku dilemparkan dari surga ke tempat ini karena rasa hasudku kepada orang tua kalian, kepada Adam, sehingganya aku dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Itu karena hasud. Karena apa yang Allah berikan kepadanya, aku nggak terima. Karena apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Adam dan Hawa, karena hasud itulah kemudian menjadikan aku celaka. Ketahuilah, dua penyakit ini membinasakan, dan dua penyakit inilah yang paling ditakutkan. Jika ia bersarang di dalam hati, manusia tak akan pernah menerima yang namanya nasihat. Sebanyak apapun petua, sebanyak apapun tausiah, tidak akan pernah menyentuh ke dalam hati mereka. Na'udzubillah wal iyadu billah. Konon Sayyidil Habib Umar membagi hasud itu menjadi 3. Ada orang yang hasud karena rezeki tadi atau sebuah perkara yang baik menimpa kepada seseorang, dan ia berharap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang itu menimpa kepada diri atau menjadi miliknya. Tetangga beli motor, tetangga beli mobil, ya Allah, kenapa harus orang itu yang dapat rezeki, bukan saya? Ini hasud. Tapi ini masih bisa diobati, Pak. Masih nggak terlalu parah. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua lebih parah nih. Ini kalau penyakit kanker kayaknya stadium 2. Jika ada tetangga orang yang dia benci itu dapat rezeki, dia bilang apa? Ya Allah, kenapa orang ini? Kenapa nggak orang lain aja yang dapat? Asal saya nggak melihatnya, itu saja. Jadi nggak menginginkan untuk dirinya. Tetapi apa? Jangan sampai jatuh kepada tetangga, biar orang lain aja. Biasanya nggak lihat. Nah, yang paling parah yang ketiga. Apa yang diinginkan? Kebinasaan kepada orang yang mendapatkan. Gimana ceritanya? Ada orang dapat rezeki, kebetulan tetangganya beli mobil baru, lewat di depan rumah dia. Ya Allah, kenapa dia yang dapat mobil ini? Tapi nggak apa-apa, biar dia dapat juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia keluar dari tempat ini nanti kemudian ditabrak sama truk. Ini yang parah, paling parah. Ini orang paling parah nih, Pak. Alhamdulillah. Setiap nikmat yang didapat oleh orang lain, dia berharap agar binasa. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan, Pak. Paham lah maksudnya? Kenapa, Beb? Itu hasud. Itu penyakit yang luar biasa. Tetangganya yang beli kulkas, seharusnya dia yang kedinginan. Kenapa dia yang kedinginan? Tak kuat, gemetar saya melihat tetangga beli kulkas baru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetangganya naik mobil baru, dia yang naik darah. Stroke, Pak, gara-gara itu. Naudzubillah wal iyadzubillah. Jangan, Pak. Lah, tetangganya beli mobil Alphard, dia datangin ambulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah wa naudzubillah tsumma naudzubillah. Dua penyakit ini jangan pernah ada, karena siapapun juga yang dihinggapi oleh penyakit ini, ia tidak akan pernah selamat, ia tidak akan pernah bahagia hidup di muka bumi ini, dan ia menjadi orang yang rugi tak kala ada di dunia sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan kita keturunan yang memiliki hati yang bersih, yang tidak hinggap di dalam hati mereka hasud, yang tidak hinggap di hati mereka hubbud dunia, cinta kepada dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Allahumma khruj min qulubina kull qadarin lidunya wa kull mahallin lil khalaq yamilu ila ma'siyatika wa yusilu ila ta'atika wa ila wa mahabbatikal khalisah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.